Dalam berbagai forum, pemirsa, forum dalam negeri, forum internasional, narasi untuk melawan korupsi di Indonesia selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Doni, tadi Anda mengatakan pembentukan Danantara adalah salah satu komitmen Presiden Prabowo untuk membersihkan BUMN kita dari praktik korupsi. Makanya dibuatlah Danantara. Tapi sebagai masyarakat merasa justru ini bisa saja menjadi ladang korupsi yang baru. Apa tanggapan Anda soal itu? Danantara dibentuk untuk menaikkan taraf ekonomi kita menjadi 8% ya. Itu menjadi targetnya Pak Prabowo. Nah, dengan masuknya holding-holding BUMN sini dalam Danantara, ya kan, dan ada kasus Pertamina, nah kita berharap ini menjadi warning buat BUMN yang lain. Nah, ini baru masuk ke kita, ada Dumas. Bahwasanya dari kasus Pertamina ini bukan hanya 9 orang itu, masih ada sekitar 21 orang yang belum diperiksa dan belum diungkap ke publik. Itu sudah kita tampilkan di media sosial kita, di TikTok kita, di @NCW. Itu data dari Dumas, aduan masyarakat. Kita nggak bisa buka itu ke publik. Siapa pengadunya. Dan kita ungkap lengkap namanya siapa, terus jabatannya sebagai apa, dan itu belum diperiksa. Nah, dengan kasus Pertamina ini supaya semua BUMN kita bersih, ini kita berharap penegakan hukum ini periksa semua ini. Dan data itu akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung? Kejaksaan Agung, kita akan sampaikan itu. Kita pun dari 2 tahun yang lalu, kita sudah menyuarakan berbagai macam kasus korupsi. Kita suarakan melalui media sosial kita, melalui gerakan kita suarakan itu ke publik, bahkan sampai ke pemerintah. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sini, kalau ini bisa diperiksa dan aparat penegak hukum semuanya komitmen untuk usut tuntas ini sampai ke hulunya, saya yakin BUMN kita pasti akan bersih, dan antara ini juga ya bisa menjadi lebih baik, dapat menjadi harapan masyarakat dan juga harapannya Pak Prabowo itu sendiri. Tapi syaratnya itu ya, setidaknya dari kasus Pertamina ini harus dibongkar dulu sampai tuntas. Sampai akar-akarnya, dan kita sepakat untuk itu. Oke. Kalau itu benar dibongkar sampai tuntas, baru kita punya harapan untuk kasus-kasus lainnya. Nah, justru itu kami, National Corruption Watch, kami akan terus mengawasi. Baik. Kami akan terus menyuarakan supaya aparat penegak hukum bekerja, bergerak, ungkap semuanya. Baik. Kami akan sediakan semua aduan masyarakat itu. Oke, sebetulnya setiap presiden berganti kita selalu mendengarkan kok narasi bahwa akan melawan korupsi, menegakkan hukum di negeri ini, ya kan, Bang Saud? Itu jualan yang paling Nah, dalam setiap kampanye itu selalu kita dengar, ya kan? Ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita melihat indeks persepsi korupsi? Boleh ditampilkan lagi teman-teman. Pada tahun 2024 ya, tahun lalu kita hanya berada di peringkat 37, berada di ranking 99. Bukan hanya 37-nya yang harus kita lihat, tapi fakta bahwa posisi Indonesia itu berada di bawah negara-negara ASEAN. Seperti Vietnam, Timor Leste, Malaysia, Singapura, kita berada di bawah mereka. Nah, Bang Saud, apa yang menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia mau setiap presiden berganti, tapi IPK kita di situ-situ saja, stagnan, bahkan cenderung mundur. Kenapa? ya ketika dia mau mencalonkan diri jadi pemimpin pun dia sudah menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan beratnya di situ gitu. Apa yang kita sebut sebagai extraordinary crime, di situ kita harus zero tolerance. Dia paham bahwa kalau nggak zero tolerance tuh nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, jangan lihat yang besar-besar ini gitu. Kita ambil contoh ya, kenapa angka 37 itu keluar itu kan sebenarnya ada 13 institusi di dunia ini yang menilai perilaku korup setiap negara di dunia. Tapi Indonesia kadang-kadang ngambil 8, kadang-kadang ngambil 9 institusi, dirata-ratain keluar angka 37 itu. Ambil contoh yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit. Dia tuh menilai sampai sejauh apa auditor kita bekerja. Ini auditor kita bekerja nggak nih? Mereka akan melihat, masa sih sampai angka kuadriliun itu nggak kelihatan? Rp1 aja itu auditor bisa tahu loh sebenarnya kalau dia bekerja benar. Ya. Nah makanya Economist Intelligence Unit pasti akan ketawa. Oh gede banget angkanya kok nggak masuk. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak turun karena auditor kita seperti itu. Pada bagian lain yang nilai yang lain-lain adalah varietas demokrasi. Varietas demokrasi menilai kita, tadi kan ada 9 institusi itu termasuk salah satunya varietas demokrasi. Kita pertama tahun kemarin dinilai 25. Tahun ini turun jadi 22, bayangin Mbak. Ya. Dari 1 sampai 100 kita 22. Apa yang dinilai? KPU-nya kayak begitu.
Ya kan, ada anak yang belum cukup umur jadi pimpinan partai, itu dinilai. Egalitarian partai itu dinilai. Egalitarian partai seperti apa pencalonan partai. Kemudian kemarin ada pimpinan partai yang mau penggantian antar waktu oleh KPU-nya nggak di ini, ribut lah dalam kaitan Hasto lah gitu ya. Itu dinilai. Kemudian ada satu aneh lagi, Persi, Political Economic Consultancy berpusat di Hong Kong, itu dia naik. Saya nggak tahu nih angkanya bisa naik. Padahal sebenarnya apa yang dinilai? Yang dinilai kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional kayak begitu bisa sampai putusan MK 90. Gimana tuh? Tapi kok bisa naik? Saya bingung. Karena ini Persi ini berpusat di Hong Kong, jangan-jangan karena sering kita banyak ngambil utang dari sana tuh, dari mainland itu. Naikin tuh angkanya tuh, biar kederek ini. Apa namanya? IPK-nya biar kederek. Jadi maksud saya, demikian juga cara kita bersaing. World Justice Project naik ya Mbak ya? Ini negara kita Mbak, tambah bener nggak hukum di negeri kita ini? Mungkin karena ngargain kita, World Justice Project naik 3 kalau nggak salah. Aneh. Jadi maksud saya, ada kompleksitas harus dihadapi oleh Pak Prabowo, yang kemudian, kalau saya lebih cenderung Pak Prabowo, silent aja. Jadi kalau ada orang yang selip tangan bukan beliau gitu. Ya kan, pokoknya sikat-sikat aja semua, sikat-sikatin, masukin, panggil ini, siapa nih, Boyamin jadi penasehat gitu, Kang Asep tuh jadi ini gitu kan. Tapi jangan digaji, begitu digaji nanti kita komplain interest ya Mbak ya. Iya, jangan digaji. Kita datang, Mbak Bibit juga jangan digaji, supaya kita bisa ngomong enak juga ya. Kapan kita bisa tinggalkan kantor itu juga bisa gitu. Kalau digaji kan kacau kita. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana seobjektif mungkin melihat ini, bahwa dari 9 institusi itu intinya adalah kita harus sasar satu-satunya BPK Mbak. Ya. Mbak tahu di BPK itu kan semua orang politik. Tahanan banyak. Iya kan semuanya. Masuk tahanan. BPS kan kayak begitu nggak selesai. Nah, saya bilang Pak Prabowo ganti itu undang BPK ganti. Nggak boleh orang politik di situ. Setuju nggak? Setuju. Ini setuju nih. Saya setuju itu gitu. Ah, Semua ex koruptor itu ganti aja semuanya, gitu.